Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami susun, yaitu tentang subjek pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Saya Nani Nurul Aini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan saya akan sedikit membahas ataupun menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menggali ataupun mengembangkan potensi dasar yang ada di dalam diri manusia, entah potensi jasmaniah ataupun potensi rohaniah, untuk mencapai kesempurnaan sebagai khalifah di bumi Allah, juga sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menciptakan seorang manusia yang potensial dan memiliki akhlak yang luhur serta sifat yang baik, sehingga ia memiliki kriteria sebagai manusia yang seutuhnya. Adapun pengertian dari subjek pendidikan itu sendiri adalah sesuatu yang memberi kita pengajaran, entah itu seseorang, sekelompok orang, ataupun benda apapun yang bisa memberi kita ilmu ataupun pelajaran, itu disebut dengan subjek pendidikan. Namun kita sebagai seorang umat Islam harus meyakini bahwa subjek pendidikan kita yang utama yaitu Allah dan Rasulnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu subjek pendidikan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Pada surah Ar-Rahman ayat 1-4 ditegaskan di sini bahwa yang menjadi subjek pendidikan adalah seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena diberikan olehnya akal yang mengangkat derajat manusia, sehingga manusialah yang berhak menjadi subjek pendidik bagi sesama manusia ataupun bagi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Surat ini termasuk ke dalam surat Madaniyah, dinamakan surat Ar-Rahman yang berarti yang Maha Pemurah, berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama. Adapun kaitan ayat ini atau surat ini dengan subjek pendidikan adalah yang pertama, kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didik dan kepada siapa saja. Yang kedua, seorang guru hendaknya memiliki kompetensi pedagogis yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an kepada nabinya. Yang ketiga, Al-Quran menunjukkan sebagian materi yang diberikan anak didik adalah kebenaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keberhasilan pendidik adalah ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Pelajaran ayat dan kaitan dengan subjek pendidikan atau surat Ar-Rahman ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah menyebutkan berbagai nikmat yang telah manusia terima, yang besar, yang baik, nikmat agama dunia dan akhirat, setelah menyebutkan dalam firman Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Untuk mengingatkan manusia atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, menumbuh kembangkan rasa takut pada dirinya dan menghina orang yang mengingkari nikmat tersebut.
Nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah nikmat yang paling besar dan paling agung, yaitu nikmat diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Nikmat yang kedua dan ketiga adalah diciptakannya jenis manusia untuk kemakmuran bumi ini dan diajarkannya berbicara dan memahami. Inilah diantara kelebihan manusia dari makhluk lainnya. Nah, kaitannya surat Ar-Rahman dengan subjek pendidikan adalah bahwa dari keempat ayat di atas kita mendapatkan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku subjek pendidikan, yaitu yang mengajarkan manusia Al-Quran sebagaimana mengajarkannya juga pandai berbicara. Kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada umatnya. Nah, itu adalah subjek pendidikan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menjepi dari kelompok 4. Saya di sini akan membahas atau melanjutkan materi mengenai subjek pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Tadi sudah dibahas mengenai subjek pendidikan yang terkandung dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 oleh sahabati Anissa Fitria. Nah, di sini saya akan membahas mengenai subjek pendidikan yang terkandung dalam surat An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 10. Seperti yang kita ketahui mengenai surat An-Najm ini, yaitu surat yang ke-53 dalam Al-Quran, memiliki 62 ayat dan tergolong ke dalam golongan surat-surat Makkiyah, karena surat An-Najm ini diturunkan di kota Mekah. Nah, pada surat An-Najm ini dari ayat 1 sampai 10 ditegaskan mengenai klasifikasi seorang pendidik, atau bisa dikatakan dengan siapa saja sih orang-orang yang emang berkompeten dalam menjadi seorang pendidik. Dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 10 ini digambarkan seorang pendidik atau yang berkompeten dalam menjadi seorang pendidik itu seperti halnya malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril ini digambarkan yang pertama, karena malaikat Jibril itu kuat. Kuat bukan berarti hanya sebatas fisik, tapi juga kuat dalam psikis. Beliau bisa menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai akal yang cerdas, mempunyai knowledge, pengetahuan dan sebagainya yang luas. Yang ketiga, menampakkan diri yang asli, yakni bersikap wajar, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Ketika beliau memberikan knowledge atau pengetahuan kepada peserta didiknya, tidak melebih-lebihkan apa yang ada dalam dirinya, tidak terlalu bertele-tele dan sebagainya. Itulah sosok malaikat Jibril. Yang selanjutnya yaitu dapat menjadi tauladan atau sebagai model tauladan bagi peserta didiknya untuk mencontoh akhlak beliau. Nah, itu. Maka bisa dikatakan ketika seseorang pendidik tidak mempunyai kewibawaan atau karismatik, pada umumnya pelajaran yang dia sampaikan kepada peserta didik itu tidak akan berbekas. Tidak akan berbekas. Karena apa? Karena cara dia menyampaikan kepada peserta didik bukan membuat nyaman peserta didik, tapi malah membuat peserta didik itu merasa tertekan di dalam kelas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menyampaikan materinya. Marilah kita tarik kesimpulan bahwa dari dua surat tersebut menjelaskan tentang tipe ideal dari seorang subjek pendidikan, yaitu diantaranya dia harus berkepribadian mulia, dia harus memiliki wawasan yang luas, dan dia juga bisa menjadi suri tauladan bagi para murid-muridnya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika rekan-rekan sekalian memiliki tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.